Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desaib Sulaiman dengan NIM 2106149. Kali ini saya akan membahas mengenai relasi atas suatu himpunan. Yaitu ada hubungan ya dari elemen-elemen baik dari suatu himpunan pun lebih dari suatu himpunan. Yang pertama ada refleksif. Sifat-sifat relasi yang pertama itu refleksif ya, dimana anggota atau elemen A merupakan anggota himpunan A, maka A, A juga anggota relasi A. Yang kedua simetri atau setangkup. Elemen A, B, B itu anggota himpunan A. Jika A, B anggota jika A, B bagian dari relasi A, maka B, A juga relasi A, bagian dari relasi A. Yang ketiga antisimetri. Elemen A, B adalah anggota himpunan A. Jika A, B bagian dari relasi dan A tidak sama dengan B, maka B, A bukan bagian dari relasi A. Yang keempat transitivity atau penghantar, yaitu elemen A, B, C ada di bagian dari himpunan A. Jika A, B bagian dari relasi A dan B, C bagian dari relasi R, maka A, C juga bagian dari relasi A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Maaf ini tadi simulasi. Contohnya kita mempunyai himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama refleksif. Refleksif itu gini ya. Relasinya memiliki anggota 1,1, 2,2, 3,3. Nah, relasi himpunan A yang seperti ini disebut refleksif karena ada A, A di sana, B, B atau C, C yang seperti itu ya dalam relasi tersebut. Selanjutnya ada setangkup atau simetri. Kita hapus dulu. Setangkup atau simetri. Setangkup itu dimana jika dalam relasi tersebut ada A, B dan B, A. Contohnya contoh ini aja, A nya 1 dan B nya 2. Relasinya maka 1,2 ada dan 2,1 juga ada di dalam relasi tersebut. A. Seperti ini kalau setangkup. Lagi. Yang selanjutnya ada anti setangkup ya. Anti setangkup itu simpel sih. Setangkup yang dimana A, B nya ada dan B nya A nya bukan bagian dari relasi. Contohnya gini, relasi dengan anggota 1,2 contoh, 1,2, 2,3, 3,1. Ini A, B nya ada tapi B, A nya tidak ada ya. Ini anti setangkup.
Yang terakhir itu transitif atau penghantar ya. Penghantar itu transitivity, dimana jika A, B bagian dari R, B, C juga bagian dari R, maka AC juga bagian dari R ya. Contohnya ini untuk penghantar 1,2, 2,3, dan yang terakhir 1,3. Ya, di sini ada AB, BC, dan AC-nya juga ada. Itu yang dinamakan transitivity atau relasi yang bersifat penghantar. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Ada relasi kesetaraan, di mana sebuah relasi pada himpunan A dinamakan relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, stangkuf, dan menghantar. Relasi pada relasi R pada himpunan A atau apalah S juga dikatakan relasi pengurutan partial ordering relation jika ia refleksif, tolak stangkuf, dan menghantar. Bedanya ada di stangkuf dan tolak stangkuf. Selanjutnya ada klosur relasi. Klosur relasi itu seperti contoh kasusnya ada kita punya himpunan A contohnya. Himpunan A itu ya seperti tadi aja ya. Dengan relasinya 1,1 contohnya 1,3, 2,1, 3,1. Udah gitu aja ya. Nah, bagaimana caranya agar relasi ini bersifat refleksif ya? Karena ini cuman yang sedikit mungkin gitu, tapi mengandung R. Nah, kita tinggal tambahkan 2,2 saja di sana dan 3,3. Nah, nanti akan muncul sebuah relasi baru yang dimana anggotanya yaitu 1,1, 1,2, 3, 2,1, kecukupnya. Kita hapus dulu. Dua koma satu, 2,2, 3,1 tadi ya, dan yang terakhir 3,3. Nah, ini dinamakan klosur refleksif ya. Jadi bagaimana caranya agar mengubah sebuah himpunan, bukan himpunan, sebuah relasi agar bersifat refleksif gitu, sedikit mungkin tapi mengandung R tersebut. Nah, itu klosur relasi contohnya. Yang terakhir ada N-ring, relasi N-ring. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua himpunan. Relasi tersebut dinamakan relasi N-ring. Oh, gini ya. Untuk penjelasannya, jadi biasanya ada relasi itu menghubungkan dari dua himpunan ya.
disebut binary. Dengan 2 itu sama dengan B, dan array itu ya gimana ya disebutnya, seperti itulah. And array itu menggabungkan lebih dari 2 himpunan. Contoh singkatnya seperti itu. An array ini juga bisa disebut atau bisa dibaca an array ya. Jadi nantinya kalau di bahasa Indonesianya biner dan bahasa Inggrisnya binary. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya bahas. Untuk sumbernya insya Allah saya akan cantumkan di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.